Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat serta nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kedua kalinya tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Melanjutkan pembahasan pada bab al-amru bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Bab tentang perintah untuk menjaga sunnah serta adab-adabnya. Kita masuk hadis yang ke-6 pada bab ini atau nomor hadis 161 dari kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ihtaraqa baitun bil Madinah, telah terbakar sebuah rumah di Madinah, di kota Madinah. Ala ahlihi minal laili, yang menimpa pemiliknya pada suatu malam. Falamma quddisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan, dikabarkan tentang hal ini, tentang kejadian ini, yaitu terbakarnya rumah tersebut, bisya'nihim, yaitu tentang terbakarnya rumah itu, qala, maka beliau mengatakan, inna hadin naru aduwwun lakum, sesungguhnya api ini adalah musuh kalian. Jadi api itu adalah musuh kalian, yaitu musuh kita. Fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum, apabila kalian tidur maka atfi'uha, maka padamkanlah, ya, padamkanlah untuk kalian. Muttafaqun alaihi, hadis sahih disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini diantaranya adalah wujubu itfa'in nar qabla naum, wajibnya untuk memadamkan api sebelum tidur. Dan ini kita bisa melihat bagaimana kejadian ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat itu belum ada lampu pijar, belum ada lampu listrik seperti saat ini. Yang ada adalah lampu yang berasal dari api. Kalau bahasa kita, ya bahasa kita adalah apa? Ublik, ya, ublik. Kalau yang agak besar yang menggunakan orang-orang kaya itu namanya petromak, ya. Kalau kita yang biasa-biasa ini biasanya apa? Ublik, ya. Jadi kalau belajar itu biasanya pakai ublik, nanti paginya keselomot apanya ini hitam. Jenengan ngalami zaman itu. Nah, saya masih ngalami sekitar 2 tahun atau 3 tahun masih ngalami masa itu.
Jadi setelah itu listrik sudah masuk, alhamdulillah sudah tidak gosong lagi. Nah, maka apalagi di zaman dahulu, ya, maka Nabi memerintahkan untuk memadamkan api, ya, memadamkan api. Kenapa? Karena api bisa membakar, bahaya sekali. Oleh sebab itu zaman dahulu itu ya, kita lihat di zaman kita ya dulu itu sangat gelap kalau malam hari. Kenapa? Yang pertama ya, api dipadamkan, ublik dipadamkan, agar yang pertama tujuannya adalah ngirit minyak, ya, ngirit minyak. Yang kedua untuk menjaga keselamatan kita bersama, ya, apalagi api. Kalau kita tidur kemudian tangan kita atau kaki kita nyamping mengenai api tersebut, mengenai ublik tersebut, tidak mustahil akan terjadi kebakaran. Kemudian faedah yang lain, annaru aduwwun li annaha tunafi abdanana wa amwalana. Api itu menjadi musuh kita. Kenapa? Karena api bisa menghancurkan, memusnahkan badan kita dan juga harta kita. Coba kalau misalnya kita kebakaran rumah, yang terbakar bisa jadi orangnya, yang terbakar bisa jadi uangnya, yang terbakar bisa jadi semua perabotan itu ludes lenyap, ya, ludes lenyap dengan api. Tidak ada sesuatu yang paling bisa membinasakan apabila kita lihat. Sesuatu yang paling bisa membinasakan, yang besar menjadi kecil, yang besar menjadi lenyap, tidak berwujud apa-apa selain apa? Api. Coba kalau kita untuk menghilangkan ya bahan-bahan bekas atau barang-barang bekas yang numpuk, ban-ban bekas, plastik-plastik bekas, kertas-kertas bekas, itu yang paling manjur untuk menghilangkan apa? Ya api. Hancur dengan api itu luluh lantak. Kalau air, kalau banjir itu kan hanya memindahkan. Tapi kalau api, rumah pun bisa lenyap, ya. Rumah pun bisa hangus. Rumah pun bisa tidak berwujud, apalagi manusia. Maka api itu bisa menjadi musuh bagi kita apabila kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi api akan menjadi teman kita apabila kita bisa menggunakan sebaik-baiknya. Digunakan untuk masak, digunakan untuk ya, mematangkan makanan, mematangkan daging, kita menggunakan api. Tanpa api ya sulit kita masak, sulit kita mematangkan makanan. Oleh sebab itu api akan menjadi musuh bagi kita apabila api itu tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Hadis ini juga menunjukkan khirsur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ummati fi umurid dunya wal akhirah. Bagaimana motivasi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa umatnya kepada kebaikan dunia dan akhirat, membawa kebaikan dunia dan akhirat. Maka hadis ini dicantumkan di dalam bab al-muhafadzah ala sunnah, bab tentang menjaga sunnah. Pokoknya kalau orang itu mau menjaga sunnah Nabi, mau mempraktekkan sunnah Nabi, insya Allah bahagia dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Maka kebalikannya kalau orang itu menentang sunnah Nabi, melawan sunnah Nabi, meremehkan sunnah Nabi, balasannya apa? Celaka dunia dan akhirat, cepat ataupun lambat. Sunnah ini misalnya sunnah memadamkan api, memadamkan ublik, ya, sebelum tidur. Seandainya ini diremehkan, ya, seandainya ini diremehkan, apa yang terjadi? Bisa jadi rumah kita akan terbakar, harta kita akan terbakar, bahkan termasuk diri kita akan terbakar kalau kita berani meremehkan sunnah ini, ya. Maka dan ini sudah berlalu umat-umat sebelum kita, sebelum masa kita, bagaimana sebagian mereka ketika meremehkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita minum dari mulut botol, ya. Melarang minum dari mulut botol. Dalam hadis kalau nggak salah sahih riwayat Imam Bukhari, ya. Apa ini? Botol kemudian langsung diminum. Botol yang dimaksud adalah botol
yang tertutup, atau pada saat itu botol yang terbuat dari kulit. Ya. Ini sunnah Nabi. Jadi kalau kita minum pakai gelas. Ya. Kalau botol, kalau bisa botol yang tidak tertutup. Ya, jadi ya botol aqua, botol macam-macam sekarang ini alhamdulillah kan bisa kelihatan. Apa hikmahnya? Ya, apa hikmahnya kita dilarang minum dari kirbah, mulut kirbah atau mulut botol langsung? Ya, bisa jadi di dalamnya ada binatang-binatang yang berbahaya. Makanya dikisahkan oleh Ayyub As-Sakhtiyani, ya, ada orang yang dia itu istilahnya itu agak meremehkan sunnah ini, gak apa-apa tak ombe langsung aja. Ketika mau diminum apa yang keluar? Ular nelolor. Ya. Ya. Bayangkan, misalnya botol jenengan kemudian langsung diombe sing metu ndase ula. Ya. Apa enggak mengerikan, enggak menakutkan? Gara-gara meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau seperti gelas, ini botol yang seperti beras kan kelihatan. Ini yang tertutup, kemudian ada tutup botolnya. Ya. Itu kalau bisa dituangkan dulu ke gelas. Ada orang yang meremehkan sunnah Nabi. Ketika ada seorang alim ulama, kisah ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Bidayah wa Nihayah. Yaitu tentang seorang ulama yang membawakan tentang keutamaan siwak. Ya. Keutamaan siwak, bahwasanya siwak itu adalah sunnah Nabi. Siwak itu akan mendatangkan kebersihan mulut dan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menyinyir pada saat itu, ya. Yang mengatakan aku tidak akan bersiwak kecuali aku bersiwak dengan pada duburku. Diduduk nih pampane siwak tak apa ini? Letakkan pada duburku ini. Saya bersiwak tidak pada mulut tapi pada dubur. Ngece sunnah Nabi. Padahal bersiwak itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan umatku, yaitu umat Islam ini, untuk bersiwak setiap akan sholat. Orang tadi meremehkan sunnah siwak. Ya. Apa yang terjadi? Keesokannya orang tersebut langsung sakit. Ya. Sakitnya berapa hari? 9 bulan. Ya. Bukan cuma hari lagi, 9 bulan. Ternyata sakitnya seperti sakitnya orang yang mengandung. Ya. Orang yang mengandung dan sakit yang luar biasa. Setelah genap 9 bulan yang terjadi apa? Keluar anaknya. Ini laki-laki, ya, keluar anaknya. Apa anaknya? Anaknya seperti tikus atau diriwayatkan seperti kelinci. Yang kepalanya seperti kepala ikan, kemudian memiliki cakar pada kaki-kakinya dan keluar dengan jeritan. Ya. Jadi binatangnya itu menjerit. Anak perempuan laki-laki yang sudah dewasa kaget langsung dipukul mati. Ya. Binatangnya itu langsung mati. Selang sehari atau 2 hari ganti orangnya yang melahirkan binatang tadi ganti apa? Mati. Sebelum mati dia mengatakan, binatang inilah yang memporak-porandakan usus-ususku, yang memotong-motong apa? Usus-ususku. Ya, hancur kan? Yang namanya binatang, tikus misalnya, masuk ke perut, kemudian memakan usus-ususnya, mencacah-cacah bagian dalamnya. Ya otomatis mati orang tersebut. Ini gara-gara apa? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Gara-gara meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sunnah Nabi ini untuk kita agungkan, sunnah Nabi ini untuk kita junjung, sunnah Nabi ini untuk kita amalkan. Ya, jangan sampai diremehkan. Kalau orang meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan balasannya cepat ataupun lambat, di dunia ataupun di akhirat. Pasti akan mendapatkan balasan tersebut. Kemudian kita masuk hadis yang ke-7 pada bab ini, atau nomor hadis ke-162. Wa anhu, dan darinya, yaitu dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna masalama ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi, sesungguhnya permisalan aku yang Allah Subhanahu wa taala utus, minal huda wal ilmi, dari petunjuk dan ilmu, kama saling goisin, seperti air hujan. Jadi Nabi membawa petunjuk, membawa ilmu itu seperti air hujan ya. Kepada kita itu membawa ilmu, membawa petunjuk seperti air hujan. Asoba ardon, yang air hujan itu menimpa bumi. Air hujan turun ke bumi. Fakanat minha taifatun thayyibatun, maka kita lihat bumi ini ada bagian yang bagus sekali. Bumi yang subur, tanahnya subur. Qabilatil ma'a, maka tanah tersebut akan menerima air, mau menerima air ya. Mau menerima air. Fa'an batatil kala'a wal ushbal katsir, sehingga tanah tersebut menumbuhkan rumput-rumputan dan juga tanaman-tanaman yang banyak sekali menjadi hijau. Bermanfaat apa tidak? Bermanfaat, terutama untuk binatang-binatang, kambing, sapi, bermanfaat, memberikan manfaat walaupun rumput yang tumbuh gitu. Wa kana minha, dan diantaranya pula ada yang ajadibu amsakatil ma, ada tanah yang seperti tanah itu keras tetapi bisa menampung air. Bahasa kita itu legoan ya. Tanah atos bentuknya legoan, legok-legok gitu. Amsakatil ma, bisa menampung air. Fanafa'ahu Allahu bihan nas, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada manusia. Bisa memberikan manfaat walaupun jatuh pada apa? Tanah yang keras, tapi masih bisa dimanfaatkan sehingga berbentuk kolam-kolam gitu. Fasyarabu minha, sehingga manusia pun minum darinya. Wasakau wazara'u, mereka bisa mengairi ya. Kemudian zara'u, bisa mengairi, bisa menanam dengan air-air tersebut. Wa asaba taifatun minhan ukhra, kelompok yang ketiga, model tanah yang ketiga, innama yaqi'ani la tumsiku ma'an walatun bitu kalaan, yaitu tanah yang keras, tidak bisa menampung, tidak bisa menahan air, dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya. Dia itu keras, nggak bisa menampung air karena bentuknya mungkin datar, terus tidak bisa menyerap air yang turun dari langit sehingga tidak bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Nah, model orang menerima ilmu itu ya seperti itu ya. Model orang menerima ilmu itu ya seperti itu. Fadzalika mislama faqwa fi dinillah, orang yang pertama itu seperti orang yang faqih dalam urusan agama. Faqih, belajar, dia orangnya cerdas, pintar, hafal Quran, hafal hadis, kemudian bisa mengambil istinbat hadisnya, istinbat ayat-ayatnya. Ayat ini gunanya untuk ini, maksudnya untuk ini. Hadis ini gunanya untuk ini, manfaatnya untuk ini, faedahnya seperti ini. Itu namanya golongan yang pertama tadi. Dia mendapatkan ilmu, kemudian bisa menyerap ilmu, kemudian ilmunya bermanfaat bagi orang banyak. Ini namanya orang yang faqih. Orang yang faqih di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa'u bima ba'asani Allahu bihi, maka orang tersebut membawa manfaat dengan apa yang Allah aku utus dengannya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan hadis-hadisnya. Dalam hadis-hadisnya, kemudian orang tersebut mempelajari, menghafalkan hadis Bukhari dihafal, Sahih Bukhari dihafal, Sahih Muslim dihafal, bahkan kutubus sittah Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi
Ya, Ibnu Majah dihafal semua. Kemudian setelah itu tidak hanya hafal, tapi bisa mengambil istinbat yang benar. Bukan seperti orang-orang Khawarij, hafal Al-Quran tetapi tidak bisa beristinbat. Hafal Al-Quran tetapi mengkafirkan kaum muslimin. Hafal Al-Quran tetapi menghalalkan darah kaum muslimin. Hafal Al-Quran tetapi mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Ini namanya orang Khawarij, tidak bisa beristinbat. Nah, beda dengan golongan pertama tadi, dia bisa beristinbat, hafal dan bisa beristinbat. Wa mislu man lam ya'rif bidzalika fa'alima wa 'allama. Kemudian dia mengetahui dan dia ajarkan. Wa maslu man lam yarfa bidzalika ra'san. Tetapi juga ada di antara mereka yang tidak menerima sama sekali. Lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah, dan tidak menerima petunjuk dari Allah, ursiltu bihi, yang dengannya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia-manusia yang dengan terang-terangan menolak petunjuk, menolak sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam alasan, dengan alasan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dengan alasan bahwasanya sunnah Nabi itu tidak bermanfaat, dengan alasan ini dan itu, sejuta alasan yang intinya adalah tidak mau menerima sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim, seorang mukmin jangan bersikap seperti itu. Sunnah Nabi hendaknya kita terima. Apapun sunnah Nabi, sekecil apapun sunnah Nabi kita terima dan kita jaga sunnah tersebut. Baik. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, bahwasanya an-nasu fil akhdi bil ilmi syar'i maratib. Manusia dalam mengambil ilmu itu bertingkat-tingkat. Manusia di dalam mengambil ilmu itu bertingkat-tingkat. Di antaranya tingkat yang pertama, ahlul hifdzi wal fahmi, alladzina hafiduhu wa aqaluhu wa fahimuhu ma'anihi wastanbatu wujudul ahkam wal hukm wal fawaid minhu. Golongan yang pertama adalah golongan yang dia itu menghafal ilmu. Ya, ini tentunya para penuntut ilmu yang berada di pesantren-pesantren, yang ada di pondok-pondok, yang ada di bangku-bangku kuliah. Mereka menghafalkan ilmu. Setelah itu memahami ilmu. Setelah itu memikirkannya. Setelah itu beristinbat. Nah, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah." Diharamkan atas kalian dam, ya, darah. Ya, kemudian daging babi, kemudian apa saja yang disembelih bukan atas nama Allah. Maka orang ini beristinbat. Segala sesuatu yang tidak disembelih atas nama Allah berarti dia haram. Kemudian memberikan contoh-contohnya. Ya, memberikan contoh-contohnya. Misalnya diterapkan di zaman modern ada penyembelihan dengan cara disetrum. Oh, berarti cara disetrum ini penyembelihan yang tidak dibenarkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Atau penyembelihan dengan cara dipukul sehingga binatang tersebut mati. Walaupun dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut bismillah, maka ini tidak benar, karena hakikatnya tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pula ketika memahami hadis, ya, dalam memahami nas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu bahwasanya ini yang berkaitan dengan perkara yang haram, tahu bahwasanya hal ini yang berkaitan dengan perkara yang halal. Oleh sebab itu golongan ini adalah golongan yang pertama. Fahaula'i bimanzilatil ardi allati qabilat alma. Maka golongan yang pertama ini seperti tanah jenis yang pertama tadi, yang dia itu bisa menerima air, kemudian bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Ya. Karena ada orang itu tidak bisa menerima air. Ya. Ada golongan yang tidak bisa menerima air. Maka ini termasuk golongan yang pertama, yang bisa menerima air dan bisa bermanfaat bagi yang lainnya.
Golongan yang kedua, ahlul hifdi alladzina zara'u hifdahu wa naqalu wa dabbatahu. Golongan yang kedua adalah dia itu menghafal ilmu. Jadi bisa menghafal. Akan tetapi lam yurzaku tafakkuhan ma'anihi, tidak memahami maknanya. Bisa menghafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi, hafal, tetapi tidak bisa memahami maksudnya apa. Ya, seperti anak-anak, mungkin yang anak-anak kecil yang memiliki kecerdasan, misalnya anak-anak SD, anak-anak SMP yang sejak kecil di lingkungan pesantren atau sejak kecil diajari orang tuanya hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi, tapi bisa dia beristinbat? Tidak bisa. Bisa mengeluarkan hukum-hukumnya? Tidak bisa. Kenapa? Karena belum memahami, hanya sekedar menghafal, tidak memahami. Tetapi ini pun masih bermanfaat, ya, masih bermanfaat. Setidaknya bisa mengajarkan kepada orang lain, walaupun dia hanya sekedar hafal, setidaknya bisa mengajarkan kepada orang lain. Nah, generasi yang ketiga atau golongan yang ketiga adalah alladzina la nasiba lahum minhu la hifdan wala fahman wala riwayatan wala dirayatan. Golongan yang ketiga adalah golongan yang dia itu sudah tidak hafal, kemudian tidak paham, ya, baik secara riwayat ataupun dirayahnya. Balhum bimanzilatil ardil lati yaqi'ani la tanbutu wa la tumsikul ma. Bahkan dia itu seperti bumi, seperti tanah yang sangat keras, kemudian tidak bisa menahan air sama sekali. Menyerap tidak bisa, menahan juga tidak bisa. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Setidaknya seandainya kita ini tidak hafal, ya, suatu ayat ataupun hadis, paling tidak kita memahami, ya, memahami tentang ayat, tentang hadis. Ayat ini untuk apa, hadis ini untuk apa, agar kita tidak tersesat. Maka oleh sebab itu kita memperbanyak doa. Doanya bagaimana? Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, fakihkanlah aku dalam urusan agama. Ya, mungkin kita termasuk golongan yang tidak gampang hafal, ya, termasuk golongan yang tidak mudah menghafal, tetapi setidaknya kita menjadi orang yang paham, memahami Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya, hadis yang ke-8 pada bab ini atau nomor hadis yang ke-163. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masali wa masalukum, permisalanku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa masalukum, dan permisalan dengan kalian, kama sali rajulin, seperti seseorang, au qadanaron, yaitu orang yang menyalakan api, ya, di malam hari. Faja'alal janadibu wal farashu, sehingga menjadikan, ya, al farash itu binatang-binatang malam, ya, seperti laron, ya, kemudian serangga-serangga gitu, yaqna fiha, yang terjatuh pada api tersebut, wa huwa yadubbuhunna, ya, dan orang tersebut berusaha untuk menghalangi anha darinya, ya. Wa ana akhidun bihujazikum aninar, dan aku adalah orang tersebut yang menghalangi kalian dari api neraka, ya, menghalangi kalian dari api neraka. Wa antum tafallatuna min yadayya, sementara kalian ada yang terluput dari tanganku. Jadi dalam hal ini Nabi ingin memberikan permisalan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghalangi manusia dari apa? Dari terjatuh pada api. Sebagaimana terjatuhnya binatang-binatang tadi, serangga-serangga tadi. Ketika malam hari dinyalakan gelap, ya, dalam keadaan gelap, serangga mengira bahwasanya itu adalah cahaya, sehingga didatangi. Tidak tahu bahwasanya itu adalah apa? Api yang membinasakan, yang membahayakan. Nah, Nabi SAW itu berusaha untuk menghalangi, atau orang tersebut berusaha menghalangi serangga tersebut. Sebagaimana Nabi SAW juga menghalangi manusia jangan sampai mendatangi neraka, yang seolah-olah neraka itu seperti sesuatu yang bercahaya, kan gitu. Ya, maksudnya seperti itu. Namun ternyata ada juga orang yang terluput. Ada juga di antara manusia-manusia yang terluput dari petunjuk, dari hidayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terjatuh pada api yang seolah-olah itu gemerlap, seolah-olah itu terang. Ternyata setelah didatangi membinasakan dirinya sendiri, membinasakan dirinya sendiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya seperti itu. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, hirsur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu bi ummatihi. Hadis ini menunjukkan bagaimana rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kaum muslimin. Sangat rahmat sekali, sangat sayang sekali. Makanya tidak ada sesuatu yang kecil yang membawa kepada kebaikan, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berikan petunjuk. Sesuatu yang kecil di dalam agama Islam yang bermanfaat akan diberikan petunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah apa saja, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah dagang, dalam masalah berumah tangga, dalam masalah bertetangga. Coba kita lihat perkara yang bermadarat, membawa bahaya pada manusia, itu diingatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah dagang misalnya, tidak boleh membeli pembelian saudaranya di atas pembelian saudaranya. Tidak boleh melakukan jual beli yang ada unsur gorornya, ada unsur tipu menipunya. Tidak boleh membeli barang yang belum jelas barangnya. Dalam masalah riba dilarang. Utang piutang kemudian melebihkan jumlahnya, ini dilarang. Dalam masalah bertetangga misalnya, ya, bahkan sampai menyebutkan tidak beriman seseorang itu sampai memuliakan tetangganya. Wajib bagi seorang muslim untuk memuliakan tetangganya dalam berbagai macam masalah yang sekiranya itu membawa pada madarat, pada bahaya, diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tidak ada satupun kebaikan kecuali ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah makan, minum, tata cara makan, tata cara minum, tata cara berobat, ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwasanya beliau memiliki sifat rahmat yang luar biasa. Kemudian faedah yang lain, jahlu katsirin manas, kejahilan sebagian manusia, ya, karena tidak semuanya manusia itu cerdas. Li'anna afhamahum qasiratun, karena pemahaman manusia itu pendek. An idraki haqaiqil umur, untuk mengetahui sebuah hakikat, ya. Sebagian manusia itu jahil untuk mengetahui sebuah hakikat. Sama dengan serangga tadi, ketika melihat sesuatu yang terang, yang menyala, seolah-olah itu adalah hal yang baik, langsung didatangi, diparani, seolah-olah baik. Nah, demikian pula sebagian manusia ketika melihat suatu perkara itu kelihatannya baik, melihat kelompok ini, melihat kelompok itu, melihat aliran ini, aliran itu, kelihatannya baik, nampaknya zahirnya baik, tetapi tidak mengetahui hakikatnya. Wa in asur'an ma tankhadi'u bima tarahu illa bimastado'a binurin nubuwah. Maka kebanyakan manusia itu tertipu dengan, ya, sesuatu yang kelihatannya baik,
sesuatu yang kelihatannya bercahaya, sesuatu yang kelihatannya bermanfaat, kecuali orang-orang yang diberikan hidayah ilmu, cahaya kenabian sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu dia akan bisa mengetahui hakikatnya. Nah, ini cahaya atau bukan? Ini cahaya atau kegelapan? Ini ajaran benar atau ajaran sesat? Ini bermanfaat atau tidak? Itu dari mana dia mengetahui demikian? Dari cahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana didapatkan? Dengan mengkaji, dengan bermajelis ilmu, dengan mengkaji terus ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia paham, dia mengerti, dan dia bisa memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Beda orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak paham, ya, sehingga melihat sesuatu yang kelihatannya baik padahal itu jelek. Kelihatannya baik ternyata dibaliknya adalah sebuah keburukan. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-9 atau hadis yang ke-164. Wa anhu, dan darinya, yaitu dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi, memerintahkan kepada kita untuk lakil, itu menjilati asabi. Menjilati apa? Jari jemari. Ini kalau makannya pakai apa? Tangan, ya, otomatis. Wasohfati, dan juga piringnya. Ya, piringnya. Coba jenengan pas kondangan, mangan setelah habis jenengan dilati piringnya. Nah, rame langsung di kamera, ya, setelah itu diviralkan, wong gragas. Ya. Padahal apa? Ini sunnah Nabi yang sudah banyak kita tinggalkan. Wa qala, kemudian Nabi mengatakan, innakum la tadruna fi ayyahal barakah. Sesungguhnya kamu tidak tahu di mana letak barokahnya. Ya. Tidak tahu di mana letak barokahnya. Barokah apa? Barokah makanan tadi. Riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lain, idza waqa'at luqmatu ahadikum, apabila makanan itu jatuh, mungkin roti, undi-undi, gedang, apalagi eci, ote-ote dan semisalnya jatuh, fal yakhudha, maka ambil makanan tersebut, fal yumit maka Nabi amin ada, kemudian hilangkan yang ada kotorannya, sing reget diguak, ya, yang kotor dibuang. Wal yakulha, dan hendaknya dia makan. Wala yada'ha lisyaiton, dan jangan dia tinggalkan untuk setan. Ya, kalau sebagian kita makanan jatuh diapakan? Diinjak sekalian, malah, ya, diinjak sekalian. Pakar ceplok idak pisan, marem kan, nginjak makanan sebagian orang itu apa? Marem, nyaman, enak gitu. Padahal itu jauh dari sunnah Nabi. Wala yamsah yadahu bil mindil, dan jangan dia mengusap tangannya dengan mindil, dengan tisu, dengan kain, dengan apa saja. Ya. Hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai dia menjilat-jilati tangannya, ya, dijilat-jilati. Ya, ini sunnah Nabi dan antum amalkan. Wah, izin, apalagi kalau pas kondangan, ya, dilihat oleh orang, dipandang oleh orang, ya, malu kita terkadang seperti itu, maka jangan malu, ya. Kenapa? Karena ini adalah sunnah Nabi. Yal aqa asabi'u fa innahu la yadri, karena dia tidak tahu fi ayyi ta'amihi al barakah, di mana letak keberkahan itu. Berkah itu apa toh? Berkah itu kebaikan yang langgeng dan terus menerus, ya, tetapnya sebuah kebaikan dan terus menerus. Jadi kalau kita makan, kemudian makan itu berkah, maka akan bermanfaat bagi perut kita. Perut kita sehat, perut kita tidak gampang sakit,
mungkin tidak gampang mah, kena penyakit mah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena perut kita mendapatkan keberkahan. Ya. Dan disebutkan di beberapa literatur bahasanya tangan ini memiliki apa? Bakteri. Tangan ini memiliki bakteri positif. Ya, bakteri positif. Bakteri kan ada yang negatif, ada yang positif. Ketika makanan itu kita sentuh dengan tangan kita, maka itu akan mempercepat pembusukan ketika berada di dalam perut kita. Ketika makanan itu disentuh dengan tangan kita, ya jelas di sini tentu tangannya itu harus bersih, cuci tangan dulu gitu loh. Oke, tangannya ruweget saya serapopo, sunah Nabi, nggak seperti itu pula. Ya dibersihkan sekedarnya, jangan juga terlalu bersih, suwabek bersih, suwabun kuwasa irsik. Itu nanti bakterinya juga malah apa? Mati. Ya biasa-biasa saja. Cuci tangan, setelah itu apa? Dimakan. Nah, ini akan terbukti. Makanya orang yang makan dengan tangan insya Allah ini perutnya jarang mengalami sakit, mah macam-macam dan lain sebagainya. Kenapa? Karena barokah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, inna syaiton yahduru akadukum inda kulli syai'in. Sesungguhnya setan itu hadir kepada kalian dalam segala kondisi. Ya, termasuk kondisi saat ini ya setan hadir. Ya, hadir apa namanya majelis taklim. Wah, setannya akeh. Setan yang apa ini? Ngajak turu. Ya, ngajak tidur. Apa namanya masjid asinan ngene iki. Terus mulai kerja, terus kesel, wah cepat sekali itu. Ya. Asinan capek-capek. Apalagi kalau pas Jumatan itu lebih cepat lagi itu. Siang-siang ya, capek-capek datang setan penggoda. Maka setan itu datang dalam kondisi apa saja. Min sanihi hatta yahdurahu inda ta'ami, sampai setan itu hadir ketika kita makan. Melu-melu mangan. Fa idza saqatat min ahadikum, apabila ada yang jatuh dari al-luqmah, dari makanan tersebut, fal yumit, maka hilangkanlah yang kotor. Maka Nabi amin adan fal yakul, setelah itu dimakan. Roti, unde-unde atau yang semisalnya, nasi mungkin segebok jatuh ya, yang ada tanahnya dibuang, yang masih bisa dimakan dimakan. Wala yada' halis syaiton, dan jangan tinggalkan untuk setan. Ya, tidak baik memberi apa? Makan setan. Karena setan itu adalah musuh manusia. Faedah yang dapat diambil dari hadis ini, atau amul ladzi ya'kuluhul insan, makanan yang dimakan oleh manusia, fihi barokah, ada barokahnya. Makanan yang kita makan itu ada barokahnya. Wala yadri aina hiya, yang menjadi masalah kita tidak tahu di mana keberkahan makanan itu. Bisa di tengah, bisa di pinggir, bisa di samping. Makanya Nabi tadi di dalam hadis yang pertama tadi itu memerintahkan untuk menjilati apa? Sohnunnya, menjilati piringnya. Ya, menjilati apa? Piringnya. Dan itu sunnah Nabi. Maka kalau kita melihat ada orang yang seperti itu, jangan dikatakan, oh kok seperti anjing jilati apa? Piring. Jangan, itu sunnah Nabi. Jangan kita remehkan. Kalau kita belum bisa melakukan, kalau kita bisa melakukan paling tangan, ya tangan. Tapi kalau yang namanya apa ini piring, kelihatannya jarang, ya. Belum ada yang melakukan. Kalau ada yang melakukan paling ya sembunyi-sembunyi. Ya, wedi dilokne kan itu. Ya, dilok nih istrinya, dilok nih anaknya ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, sesekali antum praktekkan, ya, praktekkan di apa ini, di keluarganya sendiri menjilati piringnya. Ya. Kenapa? Wala yadri aina hiya, di mana barokahnya di mana? Orang itu kalau sakit perut kan luar biasa. Sakit perut itu ada yang namanya sembelit, ada yang namanya mah, macam-macam penyakit. Ya, itu barangkali kalau makan itu sok resian. Ya. Bawa sendok terus. Kalau enggak bawa sendok, bawa apa? Supit, ya. Pakai supit, pakai sendok, makan pakai tangan jijik. Ya. Karena orang-orang yang berduit kan seperti itu.
malu, jijik, gengsi. Padahal makan dengan tangan itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap sunnah Nabi pasti akan membawa kepada kebaikan, akan membawa manfaat. Tinggal kita tuh yakin apa tidak. Tidak usah jauh-jauh berobat misalnya. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan berobat dengan madu, dengan habatus sauda. Ya. Tinggal orang ini yakin apa tidak. Kalau yakin insya Allah ya sembuh. Kalau tidak yakin juga sembuh-sembuh. Aku ngombe habatus sauda pirang-pirang botol gak sembuh-sembuh piye to jane. Nah, Anda ada perasaan apa ini? Kurang terima 100% sunnah Nabi yang gak sembuh-sembuh. Aku sudah minum madu sak botol, sak dirigen gak sembuh-sembuh. Nah, bisa jadi Anda ini kurang niatnya. Air Zam-Zam juga demikian. Sampai air Zam-Zam ini disebutkan adalah dawa likulida. Bahwasanya air Zam-Zam ini obat segala sesuatu. Sebagaimana obatnya apa? Habatus sauda. Coba kalau itu diyakini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diyakini, insya Allah kita akan terjaga. Oleh sebab itu, ya sering kita sampaikan, kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu jarang sakit, kan gitu. Para sahabat juga jarang sakit. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jarang kok titik-titik pilek, titik-titik wotak-watuk, ya, titik-titik asam urat, ya. Apalagi diabetes, penyakitnya wong sugih-sugih jare ini. Diabetes, asam urat dan lain sebagainya. Enggak pernah menimpa Nabi. Nabi sakit itu di akhir-akhir kehidupannya. Kenapa? Pola gaya hidup makan yang sehat. Nah, oleh sebab itu kita terapkan, kita usahakan dalam kehidupan kita selalu mencontoh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang lain, isbatun lisyayatin wa ikhbarun an syai'in min alimihim. Hadis ini juga menunjukkan penetapan adanya syaitan, ya. Jadi syaitan itu bukan simbol keburukan saja, tetapi berwujud, ya. Syaitan itu ada wujudnya. Dan hadis ini merupakan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan tentang alam mereka, alam syaitan, ya. Diterangkan di dalam hadis ini bahwasanya jin itu juga butuh makan sebagaimana butuh makannya manusia. Kemudian faedah yang lain, asyaiton yarkubul abda fi kulli harakatihi wa sakanatihi. Setan itu terus memantau manusia dalam geraknya dan dalam diamnya. Kita ini hidup ini, selama kita hidup dan kita menjadi apa saja itu pasti dipantau oleh setan. Pasti nanti akan digoda oleh setan. Jenengan jadi orang bodoh digoda oleh setan. Jenengan jadi orang pinter, bahkan jadi ulama juga digoda oleh setan, dibujuk rayu oleh setan. Jangan dikira kalau orang itu levelnya sudah ulama, ini kalau digoda dengan setan gak mempan. Gak ada ceritanya. Jangan dikira kalau orang itu sudah hafid Quran kemudian digoda dengan wanita-wanita cantik gak tergoda. Jangan dikira, malah godanya lebih berat. Jangan dikira ahli hadis sudah hafal ribuan hadis, dicoba dengan harta, ditawari dengan harta tahta wanita dia tidak tergoda, ya. Jangan dikira, bahkan tergoda. Dan banyak kisah-kisah seperti itu. Orang yang sudah hafal Al-Quran, hafal hadis tergoda oleh wanita, berzina dengan wanita, tergoda dengan harta tahta kekayaan. Banyak yang tergoda. Kenapa? Karena setan terus menggoda kita, terus membuntuti kita. Yang penting manusia mau ikut setan, itu tujuan akhirnya. Dan sama-sama diajak masuk ke dalam neraka bersama setan. Waliyadzubillah. Maka kita harus terus berhati-hati. Sampai kapan? Sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang lain, al-Islamu dinun nadhafati wal ikhtiraz minal adza walidzalika haddu ala izalati ma 'allaqa bil luqmah as-saqitah. Islam ini adalah agama kebersihan. Kita lihat misalnya dari hadis tadi, makanan jatuh apakah dimakan semua? Tidak, dibersihkan terlebih dahulu.
setelah dibersihkan dimakan, ya. Maka ini terdapat dua faedah. Apa itu? Faedah membersihkan dan faedah mencari berkah. Kita makan roti kita jatuh. Roti ini ada berkahnya. Kalau kita buang semua, ya, karena jatuh tadi, kita buang semua, maka kita kehilangan berkah. Kita kehilangan apa? Berkah. Kalau roti ini kita buang semua. Tetapi kalau roti ini kita makan sak kotorannya, ya, berarti kita memasukkan sesuatu hal yang menyakitkan, penyakit ke dalam tubuh kita. Maka Islam pertengahan, diambil, dibuang yang kotor, kemudian dimakan yang masih tersisa. Sama juga hadis tentang lalat. Ketika lalat itu jatuh pada minuman kita, apa yang dilakukan? Lalatnya dicelupkan, kemudian dibuang, kemudian minumannya diminum. Sama juga tentang kaidah ketika, ya, ada najis yang masuk dalam makanan yang sifatnya cair, mungkin margarin dan yang semisalnya, cair tapi agak padat, margarin dan semisalnya yang ada minyaknya gitu. Maka bagaimana kaidahnya? Diambil najisnya, dibuang. Yang tidak terkena najis ini masih bisa dimanfaatkan. Inilah pertengahannya Islam, ya, pertengahan Islam termasuk di dalam hal ini. Dalam masalah kebersihan dan dalam masalah kehati-hatian itu pertengahan. Bukan dalam rangka kebersihan akhirnya dibuang makanan, bukan dalam kehati-hatian kemudian makanan itu tidak dibuang semuanya, tidak. Tapi pertengahan, ya, diambil, dibuang kotorannya, kemudian dimakan yang masih bersih. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam itu wasatun bainal ifrat wa tafrid. Islam itu pertengahan antara berlebih-lebihan dan antara meremehkan, ya. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali sementara kita cukupkan, ya, pembahasan kita sampai sini dulu. Lanjutan dari pembahasan perintah menjaga sunnah Nabi dan adab-adabnya, dan masih ada hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab.